Kabar Bu Risa? Bisa di-unmute itunya. Ya. Hai Ibu, maaf ya baru bergabung. Oke, Halo nggak Bu Rizka. apa-apa. Alhamdulillah saya nggak sore, Bu pakai. Rizka. Ya, untung saya nggak perlu pakai jilbab. Kalau pakai jilbab nanti kayak mungkin butuh waktu yang lebih lama juga nih kayaknya untuk itu ya. Ya. Oke, alhamdulillah udah selesai. Mungkin kita bisa mulai aja ya Pak Wasis ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang hadir secara online untuk semua. Kita terima kasih Pak Wasis sebagai Wakil Dekan, Pak Zakir, narasumber kita yang dari FEB, dan Pak Riza Damanik dari sisi pemerintah, dan Bu Rizka ya dari pelaku. Saat ini kita akan melakukan seminar online yang sudah dilakukan beberapa kali di lingkungan FEB. Saya nggak akan berpanjang-panjang. Saya mungkin minta Pak Wasis sebagai Wakil Dekan 2 untuk menyampaikan opening remark ya, dari sisi fakultas. Setelah itu nanti kita ikuti langsung dengan presentasi dari ketiga narasumber. Silakan Pak Gede, Pak Wasis. Terima kasih Pak Fit, saya juga nggak panjang kayaknya. Selamat datang semua kepada partisipan para peserta bincang sore saat ini, hari ini. Terima kasih juga terutama kepada pembicara Pak Zakir dan tim dari UKM Center. Kemudian Bapak Riza Damanik, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Terima kasih juga pada Bu Rizka Novianti dari Kalista Shop. Terima kasih kepada semua pembicara yang menyempatkan untuk hadir pada bincang sore hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Fit Adrison sebagai moderator. Dan kepada semua panitia yang telah membuat acara ini bisa terselenggara. Demikian Pak Fit, silahkan dimulai. Saya kembalikan ke Pak Fit. Terima kasih Pak Wasis. Itu yang paling saya suka dari Pak Wasis adalah sangat efisien. Dan saya dengan Pak Wasis sama sih, nggak bisa banyak berkata-kata ya. Betul Pak. Ya, itu kurang dari gara-gara telepon jadi hilang pikiran saya. Kira-kira gini, apa yang akan kita sampaikan pada saat ini, kita akan membahas terkait dengan UMKM. Mohon maaf, tolong tim untuk mematikan yang suaranya. Oke. Ya, pada hari ini kita akan menghadirkan 3 pembicara. 3 pembicara ini mewakili ada tiga pihak, yaitu dari sisi pemerintah yang akan diwakili oleh Pak Riza Damanik. Yang kedua itu adalah Bu Rizka sebagai pelaku, dan nanti terakhir akan dibahas oleh Pak Zakir dari sisi akademik. Jadi urutannya adalah Pak Riza dulu ya untuk membahas pandangan terkait dengan bagaimana respon dari ini mohon maaf respon dari pemerintah terkait dengan COVID dan khususnya untuk UMKM. Pak Riza akan bahas topik tersebut. Saya jujur masih belum memiliki bahannya, jadi mungkin Pak Riza langsung mengupload ya. Terus kemudian setelah itu Bu Rizka juga, saya juga masih belum mendapatkan bahannya. Mohon maaf, saya jujur aja ya. Dan Pak Zakir juga seperti itu. Jadi kita urutannya adalah Pak Riza, Bu Rizka, dan Pak Zakir. Nah, sebelum dimulai saya akan baca beberapa profil singkat dari Pak Riza. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Riza Adadamanik, yang lahir di Tanjung Balai Asahan, ya, Sumatera Utara, ya. Beliau menyelesaikan studi S2 di Universitas Gadjah Mada ya, untuk program studi lingkungan, ilmu lingkungan, dan menyelesaikan S3 di University Science Malaysia. Oh, ini alasan kenapa beliau mengatakan bahwa ya pandemi ini berdampak positif terhadap lingkungan, karena beliau punya latar belakang ilmu lingkungan. Sebelum beliau menjabat sebagai staf khusus Menteri Koperasi dan UMKM, ya beliau menjabat atau memiliki posisi beberapa sebelumnya, yaitu adalah sebagai asisten koordinator staf khusus Presiden yang pada 2018 sampai 2019,
2 tahun sebelumnya, yaitu 2016-2018, beliau adalah tenaga ahli utama di kantor staf kepresidenan. Ya. 2015 dan 2017 sampai 2017 beliau adalah wakil ketua umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia. Ya, dan dari 2015 sampai sekarang beliau adalah ketua umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Ya. Dan pada 2016 beliau adalah koordinator untuk Asia pada Asia Europe People Forum. Nah, tanpa berpanjang-panjang kata, saya silakan kepada Pak Riza untuk menyampaikan presentasinya dalam insya Allah 20 menit, bisa Pak ya? Oke Pak, bisa di-unmute, silakan Pak. Pak Riza. Baik Pak, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berpuasa bagi yang sedang berpuasa. Terima kasih atas undangan yang sore hari ini. Saya kira ini satu diskusi yang cukup relevan Pak di tengah pandemi ya, dan dilakukan dengan cara online begini, daring seperti ini. Saya kira ini satu katanya nanti new normal tuh ya lebih kurang beginilah ya gitu Pak. Nah, saya ingin mulai dari sini mungkin Pak ya, bahwa kalau kita lihat dalam saya ingin merujuk dalam studi atau laporan terakhir dari OECD ya, April tahun 2020 yang baru dikeluarkan, lebih kurang ini temuannya sama dengan apa yang kita temukan sebenarnya, karena kebetulan Kementerian Koperasi dan UKM itu sejak awal telah membuka call center dan kita merecord ya, mendata laporan-laporan yang masuk untuk melakukan identifikasi sekaligus juga upaya kita supaya nanti bila mana pada saatnya ingin mengambil sebuah kebijakan itu punya ketepatan lah, tingkat akurasi yang tinggi. Nah, temuannya lebih kurang adalah pandemi ini memberikan dampak yang signifikan, baik itu di hulu maupun di hilir, ya, di sisi supply-nya maupun di demand-nya begitu. Ya, kalau kita lihat di hulu kami ambil contoh misalnya di sektor pangan begitu ya. Beberapa kali kami melakukan diskusi online juga seperti ini dengan baik itu Kementerian Kelautan misalnya, atau dengan asosiasi kopi, pertanian ya, peternakan, perikanan. Yang terjadi di hulu itu produksinya nggak terganggu. Ya, jadi bahkan 6 bulan ke depan kita sudah identifikasi ada sejumlah komoditi pangan kita yang akan panen begitu ya. Beras, kopi, jagung, perikanan, ya, itu akan panen dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi soal adalah ada ketidakpastian penyerapan, harga yang turun begitu. Nah, kalau kita telisik lebih jauh, kenapa terjadi ketidakpastian penyerapan dan harga yang turun ini? Diantaranya temuannya mengatakan bahwa karena di sisi permintaannya itu mengalami pelambatan. Gitu ya. Permintaan ini kalau saya mengidentifikasinya ada 3 Pak. Yang pertama itu konsumsi masyarakatnya, yang kedua itu kaitannya dengan industri pengolahannya, ya, yang membutuhkan bahan baku tadi, dan yang ketiga adalah ekspor kita. Saya ambil contoh misalnya kopi gitu ya. Saya diskusi dengan koperasi Klasik Bean yang biasa mereka panen kopinya itu diantaranya juga diekspor. Mereka mengatakan sudah cukup lama kopi mereka itu ngendap di pelabuhan karena pasar tujuannya itu lockdown ya. Ambil contoh misalnya mereka menyebut spesifik di Prancis begitu ya, tertutup. Jadi akhirnya mereka tidak bisa kirim. Nah, jadi saya ingin mengatakan ada situasi yang semacam itu. Ini temuannya lebih kurang. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat dari laporan OECD ini menyebutkan bahwa diperkirakan ada sekitar 43% dari UMKM kita akan berhenti beroperasi dalam beberapa bulan ke depan. Kemarin Pak Menteri diundang diskusi juga dengan teman-teman di UNPAD ya. UNPAD melakukan survei untuk UMKM di Jabar, angkanya menyebutkan 47% UMKM di Jabar itu diperkirakan akan berhenti beroperasi dalam beberapa waktu ke depan. Jadi beberapa simulasi saya kira sudah mulai muncul, nanti saya juga berharap akan mendengar dari
dari Pak Zakir dan teman-teman ya, kondisinya sebagaimana sih sesungguhnya begitu. Nah, bagi kita dengan melihat data-data yang muncul, termasuk dari laporan dari daerah gitu ya, kesan kami kita harus punya perhatian yang lebih ya, dalam konteks menyelamatkan ekonomi usaha mikro kecil menengah ini, karena bila mana kita tidak hati-hati dalam merespon atau memberikan treatment terhadap usaha mikro kecil menengah ini, itu bisa ada snowball effect lah ya. Yang diantaranya adalah karena ini populasinya cukup besar ya, lebih dari 60 juta gitu ya. Kalau tidak pemerintah tentu berkepentingan, kita semua berkepentingan untuk memastikan sektor ini bisa terselamatkan begitu. Nah, yang berikutnya ini kami coba untuk aplikasikan dengan laporan yang kami terima Bapak Ibu sekalian ya. Ini dari e-form laporan yang masuk ke kita. Ya. Kalau di koperasi, ya, potretnya itu 3 persoalan teratasnya adalah permodalan, penjualan, dan distribusi. Ya, jadi ada masalah modalnya yang terganggu gitu ya, untuk koperasinya, penjualannya juga terganggu, lalu distribusinya terganggu. Untuk di UMKM secara spesifik itu ada 3 persoalan mendasar. Penjualannya 28% itu mengatakan ini menjadi isu utama mereka, lalu distribusi dan bahan baku gitu. Lebih kurang begitu gambarannya. Saya kira ini juga UI juga melakukan, kami pelajarin juga yang dari teman-teman UI ya, kami lihat itu laporan yang ada. Lebih kurang saya kira seputaran ini. Nah, saya kasih, karena ini kita nanti lebih banyak diskusinya, saya kasih gambaran umum saja untuk tahap awal ini. Ada 5 skema perlindungan dan pemulihan KUMKM ya, yang koperasi usaha mikro kecil menengah, yang saya kira beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden sudah menyampaikan langsung ya, ada 5 skema ini. Yang pertama itu adalah UMKM yang miskin dan rentan miskin. Ini umumnya ada di kelompok mikro, ultramikro, dan sebagian kecil ya. Ini kita ingin masukkan itu ke dalam skema bantuan sosial. Mengapa ini penting untuk dimasukkan ke skema bantuan sosial? Karena memang tadi ya, nanti mungkin di slide saya berikutnya, tidak semua komoditi atau usaha mikro kecil ini dapat berdaya dalam situasi yang semacam ini. Gitu ya. Maka oleh sebab itu, kalaupun dia diberikan installment atau pembiayaan baru atau pinjaman baru untuk bisa bertahan, pemerintah khawatir tentunya itu justru akan menjadi jebakan baru, tanda petik ya, karena toh memang dia tidak bisa bertahan gitu ya. Jadi justru dia menimbun utang baru yang membahayakan kepada ekonominya, usahanya pada kemudian hari. Nah, oleh sebab itu untuk kelompok-kelompok usaha yang rentan miskin dan miskin semacam ini, harusnya dia bisa masuk otomatis ke dalam skema bantuan sosial. Kami diskusikan juga dengan PNM misalnya, ada 5, sekian juta yang berada di mereka, yang selama ini menerima pembiayaan, itu belum masuk ke dalam skema bantuan sosial. Begitu. Nah, tentu tadinya dia masuk dalam kualifikasi orang yang sedang berusaha, bukan orang miskin. Nah, dalam situasi sekarang tentu ada ketergangguan dalam usahanya, nah dia rentan miskin. Nah, kita berharap itu bisa dimasukkan dan sekarang sudah diaplikasikan ke dalam sejumlah skema bantuan sosial, baik itu PKH ya, paket sembako dan seterusnya, yang ini sudah teman-teman ketahui. Nah, yang kedua adalah insentif pajak bagi UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Ini tarif PPh finalnya 0% selama 6 bulan sampai September 2020 yang akan datang. Yang ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Ini penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit ya diperluas juga untuk usaha mikro, baik itu penerima KUR ya, bantuan usaha oleh Pemda ya, BPR, BPRS ini terbuka untuk bisa memanfaatkan stimulus ini. Lalu juga yang keempat adalah perluasan pembiayaan modal kerja KUMKM. Tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa selain mereka membutuhkan kelonggaran-kelonggaran atau relaksasi, tapi di saat yang sama tentu perlu ada pembiayaan baru, khususnya mungkin nanti di tahap-tahap recovery ya, pasca pandemi ini yang kita sedang siapkan sekarang fase per fase.
sehingga nanti pada saat ekonomi mulai memulih, UMKM kita tidak tertinggal, ya, tapi juga sudah siap dengan skema pembiayaannya yang bisa diakses oleh pelaku usaha. Nah, yang terakhir adalah Kementerian BUMN, Kementerian ya BUMN maupun pemerintah daerah itu Presiden sampaikan sudah bahwa itu menjadi penyangga dari produk KUMKM. Ini yang kami sedang integrasikan, namanya Gerakan Belanja di Warung Tetangga. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar beberapa waktu terakhir ini. Gerakan Belanja di Warung Tetangga ini kami berkolaborasi, Kemenkop berkolaborasi dengan 9 BUMN pangan, plus Bulog dan PTPN. Ya, idenya adalah BUMN itu melakukan peran juga sebagai penyangga ya off-taker dari produk-produk pangan di hulu yang tadi saya sampaikan. Dalam 6 bulan ke depan ini akan ada siklus panen sejumlah komoditi. Nah, kita berharap di hulu itu tidak terganggu ya. Dengan adanya kepastian pembelian, UMKM kita yang angkanya lebih 20 juta itu ya berada di sektor pangan itu, di sektor pertanian itu bisa tetap survive. Harapan kita begitu. Nah, di saat yang sama kita punya cadangan pangan yang kuat dan itu bisa disuplai ke warung-warung ya. Angka warung kita di Indonesia ini kan sekitar 3,5 juta gitu ya. Kita simulasikan mungkin sampai akhir tahun bisa sampai 30.000. Alhamdulillah sekarang kita sudah uji coba, karena tahapannya masih tahapan uji coba, itu 120 warung di Jabodetabek kita uji cobakan, sehingga nanti warung-warung kita yang mayoritas itu offline, ya belum terintegrasi dengan platform online, ya mereka ini benar-benar online, mereka bisa menggunakan aplikasi untuk memesan komoditi atau sembako, ya produk-produk pangan secara kontinu dengan harga yang terjangkau. Lalu di saat yang sama warung tadi dapat melayani komunitas di sekitarnya, ya tetangga-tetangganya dengan harga yang baik pula bagi konsumen gitu ya, dengan kualitas yang baik, dengan kontinuitas yang terjamin begitu. Nah, sehingga satu sisi kita berharap ini juga menjadi satu langkah ya menuju transformasi digitalisasi UMKM kita. Di sisi yang lain ini proses protokol physical distancing-nya terpenuhi gitu, lebih kurang begitu. Saya kira itu gambaran umumnya. Nah, saya ingin ke slide berikutnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ke sini saja ya karena waktu terbatas. Kalau kita lihat ada UMKM kita atau komoditi kita itu ya yang sebenarnya di tengah pandemi ini mereka bisa tumbuh, ya paling tidak survive lah. Yang pertama itu yang kaitannya dengan pangan atau basic needs, itu bahan baku pangan. Ini survei UI saya kira dengan STM UI ya. Pangan, produk-produk herbal ya, buah-buahan, makanan praktis yang bisa disimpan ya, frozen food itu. Termasuk juga yang non pangan, yang APD non medis, industri kreatif di bidang aplikasi dan games, dan termasuk juga alat kesehatan yang berisiko rendah gitu. Jadi overall saya lihat data dari berbagai tempat, kesan saya mereka yang sebagian besar itu mengatakan bahwa UMKM yang online yang sudah go digital itu mereka justru bisa melaju gitu ya. Paling tidak bisa bertahan lah, kalau tidak bisa lompat tapi umumnya dia bisa lompat gitu. Nah, tantangannya adalah dari 99% populasi usaha kita adalah UMKM tadi, ya, hanya 13% yang sudah digital. Ya, jadi 87%-nya itu masih offline. Gitu. Nah, sementara protokol penanganan pandemi ini kan mensyaratkan pembatasan interaksi fisik. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan kita. Saya tadi juga baru selesai dengan diskusi beberapa inisiatif yang berkembang dari banyak kalangan di luar, ya, dari swasta dan lain sebagainya. Ingin menjangkau masih yang online ini, yang 13%. Saya sampaikan, kami justru konsentrasi kita sekarang selain yang online-nya, ini sekarang bagaimana kita ingin menjangkau yang 87%-nya. Karena disinilah, kan kalau 13% itu dari populasi UMKM kita kan berarti hanya sekitar 8 juta. Itu. Kalau ada 60 juta UMKM kita, berarti kan sekitar 50 sekian jutanya itu pelaku usaha kita itu masih offline dan mereka itu kondisinya kritis ya kalau tidak dapat satu formula yang baku dalam kerangka untuk mentransformasi mereka untuk terlibat juga dalam skema yang digital ini.
Nah, ini yang saya kira PR nanti kita diskusi juga dengan teman-teman ya, dengan Pak Zakir dan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dapat formula lain yang mungkin bisa kami dapatkan. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, ini kami lihat belajar dari beberapa negara ya, dari kalau kita lihat di Korea, di Cina, di Italia, dan di Prancis, ada beberapa metode yang mereka terapkan dalam kerangka untuk mendorong percepatan dari digitalisasi ini. Karena sudah terbukti bahwa mereka yang digital tuh survive. Ya, jadi kita juga ingin mendorong ke arah sana. Sementara ini yang kita sudah lakukan ada 2 ini, Bapak Ibu sekalian ya, dalam mendorong upaya, karena kita percaya kunci pemulihan ekonomi itu ada di, salah satunya ada di proses UMKM digital produktif itu ya. Langkah pertama adalah bagaimana mendorong UMKM yang offline ini bisa terintegrasi. Ya, yang 87% tadi itu kita coba bedah, ada 3 soal mendasarnya. Yang pertama itu memang karena memang mereka tidak punya perangkatnya, yang kedua tidak punya akses terhadap internetnya, begitu ya. Yang ketiga itu adalah kurangnya literasi. Setelah kita dalami sebenarnya, kalau literasinya cukup memadai, harusnya poin yang pertama dan yang kedua itu bisa diupayakan. Ya, jadi saya kira ini ada peran penting juga untuk memperbanyak literasi kita, bagaimana manfaat UMKM bila mana mereka bisa go di digital itu. Tapi juga tetap ada tantangannya Bapak Ibu sekalian. Kami diskusi dengan beberapa pelaku yang sudah menggunakan atau mendevelop aplikasi-aplikasi ini. Dalam proses pendampingannya mereka mengatakan hanya 4-10% yang berhasil dari populasi yang mereka latih. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Strategi lain yang sedang kita develop atau sedang kita diskusikan adalah mungkin bisa mengintegrasikan juga dengan vokasi-vokasi ya, untuk juga mereka bisa terlibat dalam terlibat dalam digital marketing dari produk-produk UMKM ini gitu. Jadi nggak usah dibebani lagi UMKM-nya, tapi ada mungkin lulusan SMK atau lulusan dari vokasi-vokasi sekolah vokasi kita yang bisa mereka bisa diintegrasikan juga untuk terlibat dalam satu sisi tenaga kerjanya, tapi di sisi yang lain juga mendorong penguatan dari digitalisasi UMKM. Nah, yang kedua adalah stimulus UMKM online. Ini relatif lebih mudah gitu ya, online yang dia sudah terhubung dengan perbankan, yang dia sudah terhubung dengan sistem perpajakan dan seterusnya. Ini relatif lebih mudah karena mereka sudah terdata dengan baik. Tapi lagi-lagi saya ingin katakan, kalau kita ngurusin hanya yang 13% ini, ada mayoritas yang tidak terhubung, yang tidak mendapatkan manfaat, yaitu juga akan berisiko terhadap proses pemerataan ekonomi kita, begitu ya. Ini juga menjadi soal. Jadi sehingga kesimpulan kami Bapak Ibu sekalian, yang offline maupun yang online dalam kerangka untuk kerja-kerja kita ini pasca COVID-19 ini menjadi penting ya, untuk kita dorong bersama-sama sehingga nantinya ekonomi kita bisa tumbuh berkualitas dan punya daya tahan yang resiliensi yang cukup kuat gitu ya, melewati krisis sekarang maupun bila mana ada ikutan lainnya gitu. Saya kira saya ingin berhenti di sana dulu, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut hal-hal lainnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riza, singkat, padat, dan jelas. Kurang dari 20 menit, sedikit aja, ya, on time. Ya. Terima kasih Pak. Berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pelaku usaha langsung, yaitu Ibu Rizka Novianti. Ya. Ibu Rizka Novianti itu adalah salah satu pelaku usaha di UKM. Ya. Namanya di sini adalah Kalista Shop yang bergerak di bidang fashion dan dibangun pada sejak tahun 2010. Ya, Kalista Shop ini berfokus pada produksi kerudung dan aksesoris, ya, dan produk-produk lain seperti gamis, baju muslim dan seterusnya. Nah, tanpa berpanjang kata, kita akan mendengarkan pemaparan dari langsung ya perilaku bisnis di UKM. Nah, silakan 20 menit Bu Rizka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatannya dari FUI, Pak Zakir. Kemudian
Pak Riza, dan Pak moderatornya, Pak Moderator, Pak Afid ya. Ya, Pak Fit. Ya, Pak Fit ya. Baik, mungkin saya sedikit agak menambahkan ya. Mungkin agak, tadi kan Kalista Shop awalnya bergerak di bidang fashion. Cuman saya sudah hampir setahun ini semenjak bergabung dengan dari FEB UI kan ada kemitraan bersama Antam ya. Saya sekarang alhamdulillah sih fokus ke craft, Pak. Jadi usaha saya lebih banyak berkreasi, bikin bros, gelang, kalung dan sebagainya. Untuk kerudung sih sudah hampir setahun saya udah agak jarang ya produksi, jujur aja gitu. Jadi lebih ke craft gitu. Di tengah pandemi ini saya harus, kita memang kadang-kadang dari semua tuh datang dari Allah dan kita harus menyikapinya dengan positif ya. Saya juga dalam hal ini merasa bagaimana ya, syukur tapi sedih juga. Bersyukurnya Allah masih kasih kesempatan buat saya untuk mencari rezeki yang lebih di saat kondisi seperti ini gitu. Jadi saat pandemi ini saya banting setir, Pak. Bukan produksi craft lagi karena Masya Allah peminatnya itu udah mulai berkurang. Dalam sebulan itu saya omset gitu. Permintaannya sedikit sekali. Jadi benar yang dikatakan sama Pak Riza bahwa produk tangan memang lebih bagus ya masih permintaannya, dan sebelum COVID ini saya juga sempat melakukan kayak konsinyasi ya sama temen, dia jualan usahanya buah. Awalnya sih saya bantu buat jadi endorse-nya aja. Alhamdulillah ternyata kesini-sininya banyak pesanan, dan semenjak COVID, Masya Allah omsetnya itu luar biasa gitu. Dari yang sebulan saya di craft, itu untuk bulan kemarin tuh sama ya. Untuk bulan Mei, bulan April itu saya omsetnya udah hampir sama dengan saya lagi stabil ya, ekonomi stabil di craft gitu. Dan di bulan Mei ini, pertengahan Mei masih 18, itu saya bersyukur juga nih ada Pak Zakir, terima kasih juga karena kan saya juga dapat pengenalan mengenai cara bikin laporan keuangan via digital HP. Jadi semua catatan laporan keuangan itu ada gitu. Jadi pokoknya saya rutin setiap hari selalu melakukan pencatatan, dan alhamdulillah saya sudah omsetnya itu udah nyampe gitu. Belum akhir bulan ini omset saya tuh udah sama dengan saya lagi kondisi bagus gitu di craft, melebihi dari yang kemarin bulan kemarin juga di produk buah gitu. Selain itu saya bisa, maksudnya masih bersyukur juga gitu ya, karena saya masih benar yang dikatakan Pak Riza, UMKM yang bisa bertahan itu mengenal digital ya. Nah, saya merasakan bahwa cukup dengan HP, WA, memang jualan gampang, nggak perlu kita repot punya toko atau apa gitu, jagain. Jadi yang penting memang kuncinya sih semangat. Pokoknya setiap bangun pagi saya harus semangatin diri saya sendiri bahwa saya harus bisa, karena dalam kondisi pandemi ini jujur awal corona masuk, info mulai banyak istilahnya yang positif ya, itu suami saya juga sempat sakit. Saya nggak tahu gejalanya, cuman yang pasti sampai 3 kali sakit, dan karena rentan banget. Jadi saya harus fight gitu, gimana supaya bisa bantu ekonomi keluarga, karena suami saya kan memang bukan kita sama-sama usaha, cuman suami saya usahanya di bidang GPS, pasang GPS gitu. Jadi itu sepi banget, dan saya maksudnya nggak ada no omset gitu. Jadi saya pikir saya harus semangatin, pokoknya kita harus bisa sama-sama gitu. Alhamdulillah saya juga ada skill waktu itu, sempat juga sebelum saya berapa
tahun yang lalu lah, saya juga sempat kuliah fashion, jahit, jadi saya juga ada skill bikin masker, dan alhamdulillah memang saya nggak bikin masker yang kayak partai besar gitu. Saya memang lebih ke handmade dan by request gitu. Alhamdulillah sampai sekarang customer dari memang nggak banyak, dan saya juga jualnya juga maksudnya sedang ya, maksudnya nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal, standar lah gitu. Jadi kemudian juga sempat juga kemarin, ini semua sih the power of kepepet ya, jadi sebenarnya nggak, males juga bikin masker gitu Pak, capek banget punggung gitu kan, jadi semuanya harus aku jalanin, ditambah lagi suami sempat kemarin kan nggak ada maksudnya pemasukan gitu ya, anak private gitu, guru ngaji ke rumah, terus bulan yang kemarin nih, awal kemarin sempat ngomong kita berhenti dulu aja, atau suami aku bilang nggak usah, pokoknya kita nggak bisa berhentiin guru ngaji karena bulan Ramadan bagus banget anak-anak buat ngaji, jadi ntar saya cari usaha. Ternyata ya dari guru ngajinya itu kasih saya produk gitu kan, emang sih jauh banget ya, kayak maksudnya lebih ke makanan lagi kan, peyek. Dan saya coba, Bu, saya jual ya Bu, boleh nggak saya pakai mereknya? Oh boleh banget. Dan alhamdulillah belum sampai sebulan ini saya udah lebih dari 200, maksudnya dari kentang, terinya semuanya, dan mereka juga reseller yang ngambil gitu. Jadi saya pikir kayaknya untuk guru ngaji juga aman, bayar anak-anak sekolah kan tetap jalan Pak, gitu, maksudnya nggak ada yang dipotong berapa persen, sekolah tetap jalan, harus bayaran tetap jalan, jadi saya bersyukur gitu, di tengah ini saya masih bisa survive gitu. Yang benar ya katakan Pak Riza, kita harus agak kenal digital, ya itu benar sekali gitu, dan produk pangan, fashion di bidang bikin masker atau APD itu benar banget gitu. Yang penting kita bagaimana selalu positive thinking dari yang ada, menyemangati diri sendiri, itu sih fokus kuncinya. Dan alhamdulillah dari keluarga saya, mama sangat mendukung. Awal-awal saya juga sempat kemarin musibah juga di daerah saya itu, ada banjir bandang, itu sempat kayaknya sempat berapa kali gitu ya dalam 2 bulan ini, sedih banget. Cuman kata mama, ayo semangat bikin masker di tengah banjir, abis ngeberesin saya tuh harus bikin masker yang agak sedih juga, udah capek-capeknya banget, tapi alhamdulillah lah semua istilahnya buat saya masih bisa bertahan, karena saya juga bergabung ya dengan, saya ada bazar mingguan Pak, setiap hari Minggu, itu omsetnya bagus banget di daerah saya, dan ini kan karena COVID kita nggak bisa lagi. Dan saya lihat grup itu teman-teman yang memang mengandalkan bazar malam itu, insya Allah mereka tuh nggak bisa bertahan Pak. Jadi kadang aku dapat message, ini teman aku udah kolaps banget, nggak bisa jualan, digusur, nggak ada pemasukan, sampai aku nggak tahu lah mereka tuh survive-nya gimana gitu, karena aku juga nggak terlalu kenal baik lah gitu, produknya nggak ada yang beli. Jadi banyak banget bener Pak Riza, masyarakat ya, maksudnya pelaku UKM yang pedagang gitu, karena saya juga sempat sebenarnya sekarang ini jadi terbentuk dari orang yang tadinya kerja misalnya ya, mau nggak mau dirumahkan kan mereka udah usaha, nah itu kan mereka benar-benar pemula banget gitu Pak. Terus kayak saya istilahnya udah running ya usahanya, tapi mungkin omsetnya nggak kayak pemain besar yang karyawannya banyak gitu. Nah yang ketiga ini yang benar-benar perusahaannya gede, udah settle lah gitu. Nah saya di posisi yang kedua, jadi saya juga pingin juga nih kebijakan dari pemerintah apa gitu. Saya jujur kemarin agak gimana ya, di grup itu semuanya komunitas itu minta data. Saya mikir ini buat apa sih data? Masa udah 4 mau 5 lagi, ada lagi pengajuan uang gitu. Maksudnya kompensasi pemerintah, maaf, untuk menyediakan masker aja kan memang agak kesulitan. Jadi aku pikir berharap sama pemerintah ya mending kita fight sendiri gitu. Tapi saya juga mempertanyakan itu data tuh buat apa? Malah kemarin dari komunitas aku dia japri, saya suruh ngisi data. Dia bilang buat apa? Buat diajukan ke Mendikbud. Itu udah ngaco banget, aku bilang. Kita bukan dibawa ke Mendikbud, tapi oke lah, terserah aja, kumpulin, saya bilang gitu. Teman saya yang pengurus, saya juga pengurus, cuman nggak terlalu aktif semenjak corona, karena saya ingin fokus ya ke keluarga saya.
Jadi bagaimana Oh ya, saya juga ada cerita sedikit selama pandemi. Udah habis ya waktunya, Pak. Sama pandemi ini juga karyawan saya kan juga saya off-kan, tapi saya juga nggak mau lah, maksudnya saya off-kan terus nggak dapat apa-apa gitu. Saya ada juga kasih sedikit ya gaji pokok, dan saya juga bisa mengembangkan dari jualan buah saya yang saya kreasikan lagi dengan terima pengiriman, dan pengiriman itu lewat karyawan saya, dan malah hariannya tuh sekarang jadi lebih gede lagi gitu. Karena saya pakai tarif gosen ya, same day atau apa, terserah customer maunya gimana. Jadi dari gaji pokok dia dapet dari saya, terus harian yang dia nganter ke sana sini dapat juga, kadang sehari itu dia bisa dapat 70, 100. Jadi alhamdulillah lah masih bisa, maksudnya masih bisa berdayakan karyawan gitu sampai saat ini gitu. Itu sih Pak gitu. Jadi disyukurin banget yang udah dari Allah buat saya, tapi tentunya saya berharap corona bisa berakhir dengan cepat, terus pemerintah juga fokus aja supaya corona itu semakin berkurang, jadi kita bisa ya seperti dulu lagi ya. PR buat kita semua sih, nggak pemerintah sih, kita semua, kita juga harus kerjasama gitu ya Pak ya. Itu sih Pak untuk sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rizka. Udah langsung tuh disampaikan kepada Pak Diza yang kebetulan mewakili pemerintah di sini. Tapi betul bahwa yang berbeda sekarang dengan sebelumnya itu adalah akibat dari corona itu resiko berinteraksi itu tinggi. Ya, akibatnya ekonomi nggak bergerak. Kenapa? Resiko berinteraksi itu tinggi, ya orang nggak akan mau spend. Akibatnya banyak tuh ya kayak Pak Diza, Pak Zakir dan Bu Rizka yang biasanya itu memberikan uangnya membeli uang menggunakan uangnya untuk non basic needs. Sekarang apa gunanya? Mau beli mobil baru juga nggak guna ya Pak ya, nggak bisa digunain gitu kan. Itu artinya orang-orang yang bekerja di sektor yang tidak menyediakan basic needs itu demand-nya itu akan turun. Ya, mungkin itu yang dirasakan oleh Bu Rizka pada saat-saat awal, ya kan. Tapi untuk yang basic needs, seperti yang disampaikan oleh Pak Riza juga, kalau basic needs itu mau kondisi bagus atau tidak bagus, itu tetap akan dibutuhkan. Ya, maka itu akan stay. Kita akan dengarkan pemaparan dari Pak Zakir. Pak Zakir ini adalah kebetulan senior saya di LPM. Ya, kita juga orang LPM. Ya. Udah sekian lama, saya ibaratnya kalau kerja, saya itu lahir gede di LPM. Ya. Sama juga dengan Pak Zakir. Saya ambil dulu nih mana nih itunya? Oke, CV-nya Pak Zakir. Ya, Pak Zakir Mahmud itu beliau saat ini memimpin UKM Center di FEB UI. Ya, sebelum memimpin UKM Center di FEB UI, beliau adalah kepala LPM di FEB UI 2011 sampai 2013. Setelah itu 2014 sampai 2015 beliau menjadi penasehat senior di JPAL. JPAL itu adalah Jamil Poverty Action Lab ya Asia Tenggara, di mana 2 di antara stafnya itu yang menjadi pemenang Nobel ya, Pak Zakir ya Banerjee ya sama Duplo. Sama sebelumnya juga beliau juga memiliki posisi sebagai direktur eksekutif unit University Network for Indonesia Export Development dari 2018 sampai sekarang. Sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Kalian beliau itu di bidang UKM, industri, ekonomi industri dan persaingan usaha, menamatkan S2 di Adelaide dan juga S3 di Adelaide University di Australia. S2-nya di University of Adelaide, S3-nya adalah di University of South Australia. Tanpa berpanjang waktu, mungkin saya serahkan kepada Pak Zakir 20 menit untuk melihat ini dari kacamata akademik. Silakan Pak Zakir. Oke. Baik, terima kasih Pak Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Oke, saya coba share screen ya.
Oke. Ya, saya tadi juga sebenarnya udah banyak disinggung oleh Pak Riza sama Bu Rizka juga ya. Jadi memang kalau kita ngomongin UKM tuh it's apa ya namanya sesuatu yang kompleks macam-macam gitu. Bisa lihat dari berbagai angle, terus juga apa namanya sudut pandangnya beda, terus masalahnya juga kompleks gitu loh. Jadi, nah ini saya mau mulai dari ini dulu nih. Ini ada curhatan beberapa UKM. Ini kebetulan UKM-UKM-nya ada yang saya kenal, jadi kita ngobrol langsung. Ada juga yang saya kutip dari media massa gitu. Jadi misalnya dia bilang, ini supplier saya udah pada stop jualan nih. Untung saya masih ada stok buat 6 bulan. Tapi setelah itu saya nggak tahu. Gitu. Makanya dia bilang lagi, kalau sampai lockdown bahaya nih, persediaan saya cuma sampai Juni. Nah ini kan tadi Pak Riza juga udah ngomong kan bahwa apa namanya ini ada semacam antara UKM dengan sisi hulunya nih, ya dengan sisi suppliernya. Nah ini kita kelihatan di sini nih. Terus ada lagi yang bilang saya cuma nyiapin overhead 2 bulan sampai dengan Mei. Nah, sekarang udah bulan Mei nih. Dengan separuh gaji, tuh, gajinya aja udah dipotong separuh buat karyawan-karyawannya. Ada lagi yang bilang kalau yang ini UKM yang ada di sekitaran apa namanya jalur Pantura yang karena nggak boleh larangan mudik, jadi dibilang dampaknya terasa banget, jualan sangat sepi. Kalau lagi rame bisa sampai 1,5 juta, sekarang paling cuma 200.000 per hari. Berapa persen tuh turunnya tuh? Udah kita udah nggak usah bahas lagi ya. Terus yang terakhir ini juga yang bilang, ini udah jelas rugi, cuman masalahnya berapa tahan, gitu, berapa lama kita bisa tahan rugi. Jadi ini memang benar-benar apa ya namanya situasi yang dihadapi lah saat ini oleh UKM. Saya coba mungkin agak kilas balik sedikit aja. Ini kenapa sih kok sekarang krisisnya tuh beda gitu loh. Kalau tahun 98, 2008 kita masih bisa dengar bahwa bilang wah UKM tuh jadi penyelamat, ya kan, jadi buffer buat orang-orang yang perusahaan yang apa karyawan-karyawan yang terpukul semua pada pindah bisa berusaha jadi UKM. Ya itu karena memang waktu itu berangkatnya dari sektor finansial gitu loh. Jadi ada bank, makanya muncul ada BLBI lah segala macam. Terus kalau yang 2008 juga dari sektor keuangan lainnya. Nah ini memukul perusahaan besar, ya sektor real, tapi terutama yang kena perusahaan-perusahaan besar. Sehingga waktu itu UKM bisa nih jadi penyelamat. Tapi kalau sekarang yang 2020 ini agak beda, ya krisisnya agak beda gitu. Justru startnya dari kesehatan, ya karena kesehatan jadi nggak boleh ketemu gitu ya, ada distancing, sehingga yang kena justru sektor real duluan. Itu yang sangat berasa di sektor real gitu. Jadi nggak boleh apa namanya karyawan-karyawannya juga harus diatur, bahkan kayak tadi Pak Riza juga bilang kalau mau ekspor juga nggak bisa karena di sana lockdown, atau sebaliknya kita mau import bahan baku penolong juga negaranya lockdown sehingga dia nggak bisa ada bahan baku, nggak bisa produksi. Akibatnya terus ya udah muncul yang namanya supply shock. Nah, supply shock-nya itu bisa bisa menjadi demand shock karena misalnya dia harus PHK, harus ini. Nah, pegawai-pegawainya nggak dapat penghasilan, ya nggak ada pengeluaran nih buat beli barang gitu. Tapi itu bukan hanya dominasi perusahaan besar aja, tapi UKM juga kena gitu loh. Sangat terpukul. Tadi udah banyak lah ya dibahas, jadi saya nggak akan diskusi. Cuman maksud saya apa sih ininya gitu loh? Apa inti permasalahannya? Kenapa kena imbasnya tuh gimana gitu loh? Jadi memang karena tadi sudah disampaikan bahwa ini masalahnya kesehatan, pemerintah juga menerapkan kebijakan untuk memotong penyebaran, mata rantai penyebaran virusnya, jadi ya terpaksa harus dilakukan social atau physical distancing. Nah ini yang membuat, kalau saya bilang ini istilahnya diskonektivitas, ya diskonektivitas, terputusnya hubungan antara UKM baik dengan konsumennya ke hilirnya atau dengan suppliernya ke hulu gitu loh. Ini yang terjadi gitu loh.
Nah, jadi kalau misalnya ini, saya lihat nih contoh-contohnya aja, saya ambil aja nih. Oke, ini ada supplier, UKM. Ini saya kasih tanda silang ya, merah itu ya. Ini berita-berita dari koran, Pak. Misalnya jadi dampak COVID, restoran sepi pengunjung, berarti kan nggak ada konsumen. Ini juga UKM di jalur Pantura, Subang, gigit jari, imbas larangan mudik. Karena nggak bisa mudik, nggak ada lagi orang lewat Pantura, nggak ada yang beli-beli lagi. Terus ini juga ada yang bilang, industri makanan pun kesulitan bahan baku. Jadi misalnya gula naik. Nah, itu makanya mereka juga jadi terkena imbasnya gitu. Ya, ini mungkin sekilas saja gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat gimana sih UKM kita gitu loh. Ya, ini udah standar lah ya. Ini udah standar, ini definisinya, ini total jumlahnya, dan itu sumbernya juga dari Kemenkop. Tapi kita bisa lihat bahwa di sini dominasinya UKM kita tuh memang masih mikro sama kecil. Ya. Jadi kalau tadi Pak Riza bilang mayoritas yang offline nih, berapa 87% tadi ya Pak ya. 87% ya wajar aja kita bisa lihat kalau situasinya seperti ini gitu loh. Jadi mikro tuh yang udah paling banyak tadi dengan dengan definisinya, dan usaha-usaha kecil. Ya, kalau yang kayak begini apa sih karakteristiknya gitu loh? Karakteristik mereka ini apa? Pertama, yang jelas produk-produknya UKM itu adalah barang atau jasa yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi consumer product sifatnya ya. Dulu studi kami agak kecil sekali proporsi UKM yang merupakan bagian dari production network. Jadi kalau di ibaratnya itu hanya 11 dari 150 lah gitu kalau survei kecil waktu itu. Jadi memang dia bikin barang langsung dijual ke konsumen. Ya, itu karakteristiknya. Jadi kita coba pahamin sebenarnya ide ini adalah supaya kita juga tahu karakteristiknya begini. Jadi kalau nanti kita pemerintah mau tolongin, kita nolonginnya gimana caranya? Dengan memperhatikan karakteristik seperti ini. Juga mengenai aktivitasnya biasanya harian, daily basis, ya kan? Jadi kalau dia nggak jualan harian, nggak ada penghasilan, ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan berkaitan dengan bullet point yang nomor 4, seringkali pengelolaan keuangannya nyampur sama rumah tangganya. Jadi kalau dia nggak ada penghasilan, ya keluarganya nggak makan. Belum ada yang, jarang lah yang ada tabungan gitu loh. Terus juga transaksi mereka masih juga tradisional, maksudnya sifatnya masih tatap muka, ada physical contact, pakai uang cash. Itu masih kira-kira ini masih banyak yang begini. Ini saya cerita aja Pak, di depan rumah saya ini kan kebetulan jalanan di daerah hutan kayu itu ramai itu Pak, kalau sore-sore tuh dagangan semua. Jadi apalagi kayak takjil tuh sekarang ramai, dan itu penuh, macet selalu. Jadi selalu orang beli, datang beli. Nah, sekarang dengan kebijakan distancing, ya mohon maaf itu nggak jalan tuh Pak di depan rumah saya. Itu kelihatan banget. Nggak ada sense of ini nggak ini gitu. Walaupun sekarang mereka pakai masker, dia belinya pakai masker, si penjualnya pakai masker, tapi tetap aja rame gitu. Ya, terus saya sempat ngobrol juga sama salah satu pedagang itu, ya alasannya, ya saya terpaksa jualan gini Pak, karena saya nggak bisa pulang mudik, nggak boleh mudik, ya udah jadi saya jualan yang lain. Nah, ini kira-kira tiga karakteristik dari UKM ya, yang membuat dia tuh jadi disconnected dengan konsumernya, dan walaupun juga nanti dengan suppliernya dia. Nah, sementara kalau yang ini, yang 2 di bawah, itu berkaitan erat nanti waktu kita mau nolong gitu loh. Jadi waktu kita, pemerintah misalnya mau bantu, apa yang bisa dibantu nih? Oke, kita bilang, tadi udah benar udah disampaikan oleh Pak Riza bahwa ada sebagian yang dapat BLT, balsam atau bantuan desa gitu ya. Karena ya itu tadi, karena dia harian, kalau harian nggak dapat, dia nggak makan, nah ini gimana dia mau jualan kalau dia nggak bisa makan gitu. Makanya ini yang dibantu oleh macam-macam lah, ada bansos, BLT, PKH, kartu prakerja, macam-macam, itu adalah bentuk sana. Nah, tapi di sisi lain kita juga
karena karakteristik berikutnya bahwa dia statusnya informal, nggak terdaftar, tidak berizin. Jadi yang mana nih? Jangan sampai nanti muncul lagi salah sasaran atau apa segala macam. Jadi karena dia tidak terdaftar, walaupun nanti dicoba misalnya dengan yang udah masuk jadi nasabah bank, itu mungkin ada namanya, ada rekordnya. Tapi mayoritas kan masih sifatnya tidak terdaftar, tidak berizin, tidak standar produknya. Jadi kalau kita mau nolong juga, ini kemana nih? Yang mana? Kelompok yang mana? Gitu. Ya, oke. Ini juga hanya tadi menggambarkan produk-produk UKM yang consumer product tadi gitu. Kan ya nggak jauh-jauh tadi dari clothes, pakaian, fashion, atau keripik. Kalau saya bilangnya istilahnya batik, keripik, akik. Jadi singkatan dari batik itu untuk clothing, ya macam-macam, bisa fashion, konveksi, segala macam. Keripik itu kuliner, makanan, F&B lah, food and beverages. Akik itu kerajinan, ya. Tadi Bu Rizka juga bilang bahwa ada pernik-pernik, bikin ini segala macam. Kalaupun jasa-jasanya juga kita bisa lihat kan, misalnya laundry kiloan, salon, bengkel, itu semua yang modelnya membutuhkan interaksi gitu loh. Nah begitu ada kebijakan jaga jarak, ya gimana nih interaksinya gitu loh, ya kan? Nah, oke, sekarang kita coba masuk ke unit usaha. Unit usaha apa sih yang dipikirin sebenarnya? Mereka kalau mikirin tuh apa gitu loh. Kita juga ngeliat nggak jauh-jauh dari ini kok, Pak. Mohon dikoreksi ya, Bu Rizka ya. Benar nggak sih ini yang dipikirin? Jadi ada revenue, ada cost, ada produksi, ada harga output, harga beli input, sama profit. Dan usaha kan ya intinya mau punya profit gitu loh. Mau punya profit gimana caranya? Ya ditekan cost-nya serendah-rendahnya. Ini kalau teori ekonomi ya, Fit ya. Kalau teori ekonomi kan begitu, cost ditekan, revenue dinaikin setinggi-tingginya gitu loh. Jadi sebenarnya di dalam pikirannya unit usaha ya, bisnis ya seperti ini aja gitu loh. Mungkin kalau mau skala kecil maupun skala besar sama aja. Intinya seperti ini. Ya kalau misalnya kalau Pak Fit ini bilangnya nih, kalau cost itu total cost is W kali L ditambah R kali K gitu. Kalau production function, Q fungsi dari K sama L gitu. Saya nggak taruh aja di sini. terlalu clear. Kalau revenue P kali Q gitu kan sebenarnya linknya cuma itu aja gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita nih ya Pak, dari sisi pengambil keputusan, kalau kita mau bantu, yang mana nih? Kita bantu cost-nya, kita bantu revenue-nya, sisi yang mana kita bisa bantu? Dan yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Riza kan, misalnya tadi bantu mengenai relaksasi kredit. Relaksasi kredit itu kan bantu dari sisi cost-nya, jadi cost of fund-nya, cost biaya dananya jadi lebih murah dengan relaksasi. Ada misalnya pajak tadi, keringanan pajak, dapat tax holiday, itu kan dari sisi cost-nya, ya dari sisi cost. Jadi dia nggak perlu bayar pajak. Itu sangat membantu usaha-usaha kecil gitu, ya. Habis itu apalagi perluasan modal kerja gitu supaya dia bisa dapat pendanaan. Bagaimana dari sisi revenue-nya, dari sisi penjualannya? Tadi Pak Riza juga dari 5 kebijakan udah nyebutin bahwa ini BUMN jadi off-taker-nya yang nampung gitu loh. Itu kan intinya tadi yang saya catat kan yang penting ada kepastian bisa diserap, bisa dibeli gitu loh. Ya kan? Jadi dia bikin barang bisa dijual, ada yang beli gitu loh. Itu yang penting buat UKM. Nah, dengan dia dapat bisa jual, terus dia bisa pakai uangnya untuk beli bahan baku, buat makan, sisanya segala macam. Nanti besoknya begitu lagi, terus gitu loh. Nah, jadi repeat order ini Pak, yang mungkin juga perlu jadi perhatian gitu. Kalau saya tadi nganggap, mungkin kalau BUMN beli, yaudah, jebret, sekali beli gitu loh. Gimana dengan kelanjutannya, sustain-nya itu yang mungkin perlu ada catatan khusus sedikit ya di situ. Gimana caranya supaya ini juga bisa sustain gitu. Yang tadi disampaikan misalnya gerakan tadi belakang juga ada gerakan beli dari toko tetangga, apalagi namanya gerakan bangga produk Indonesia. Itu kan semua gerakan-gerakan itu sebenarnya
arahnya untuk mendorong menyerap produk UKM, ya gitu. Oke, nah sekarang kita lihat sebenarnya UKM isinya apa sih? Ya ini semua hampir semua udah pada tahu lah gitu ya. Kan nggak jauh-jauh dari finansial, dari market, bahan baku, inovasi, institusi, sama SDM. Gitu ya. Dan memang saat ini kalau dari kacamata saya, mohon saya dikoreksi Pak, itu memang agak lebih berat ke aspek finansial. Jadi kayak tadi kredit, pajak, gitu segala macam. Yang pasar atau bahan baku itu juga mungkin masih belum ya. Tapi kan ini kan sambil jalan nih. Nanti kan dari diskusi kan juga bisa muncul ide-ide lain gitu. Mungkin bisa bantu ini, bisa bantu yang ini gitu loh. Nah, jadi ini kira-kira hal-hal yang untuk survivability-nya UKM mungkin saat ini ya pasar, ada yang beli barangnya, sama keuangan gitu loh, yang saat ini bisa didorong gitu. Berikutnya, nah ini mungkin sisi lain yang tadi yang seperti Bu Rizka sampaikan gitu. Ini adalah opportunity yang supaya bisnisnya bisa berputar lagi gitu loh. Ya tadi kayak misalnya tadi Bu Rizka bilang ada switch production gitu kan, dari craft jadi banting setir, bikin buah, ya kan, itu kan benar-benar sebuah saya bilangnya switch production gitu. Ada juga sekarang muncul banyak buat masker, buat hazmat, hand sanitizer, sabun pembersih. Tadinya yang usaha usaha percetakan yang nyetak-nyetak kaos, sekarang dia bisa nyetak-nyetak kantong amal, hal-hal seperti itu udah jalan gitu. Nah, dan itu memang tadi benar yang Bu Rizka, ini emang it's the power of kepepet ya Bu ya. The power of kepepet, jadi emang harus hidup. Bahkan ini ada di Indonesia tuh hanya orang kaya yang sanggup nganggur katanya. Tahu benar apa enggak tuh? Jadi hanya orang kaya karena dia punya endowment. Kalau nggak punya endowment, dia harus kerja supaya dia punya uang supaya bisa makan. Gitu. Ya, ini kira-kira opportunity yang bisa dilakukan untuk membuat roda bisnisnya berputar kembali. Gitu. Tadi juga udah disampaikan, mungkin masuk ke digital. Masuk ke digital kan intinya membuat konektivitas, jadi reconnect lagi gitu loh. Kalau yang tadi terputus gara-gara physical interaction yang nggak ada, sekarang masuk interactions-nya melalui digital. Di satu sisi itu salah satu cara ya bisa untuk bisa membuat reconnect lagi. Bisa melalui sosmed, bisa melalui e-commerce gitu loh. Tapi satu hal juga yang mesti diperhatikan begini Pak. Dia mungkin bisa tahu, si pembeli bisa tahu ini bisa jualannya apa gitu. Jadi sehingga dia bisa order melalui internet gitu. Dia mungkin juga bisa bayar melalui internet, bisa ini mana. Tapi kan barang-barangnya kan masih fisik kan. Ini kan harus ada yang deliver. Harus ada yang nganterin. Ya kan misalnya kalau makanan harus ada yang nganterin. Nah, makanya di sini juga sektor transportasi atau delivery sebagai sebuah sektor yang penting dalam saat seperti ini, itu perlu perlu ditopang juga tuh Pak, karena memang dia jadi benar-benar penyambungnya nih barangnya secara nganterin dari antar jemput segala macam barangnya. Atau mungkin yang saya coba lakukan ini seperti ini Pak, model bisnis baru misalnya kayak patungan atau seperti ini Pak. Restoran ini kebetulan teman saya nih ya, jadi dia punya restoran, dia nggak bisa jualan, yang dia lakukan adalah dia bilang saya mau nyumbang, saya mau bikin makanan, saya nyumbang tenaga kesehatan, mahasiswa atau pemulung. Terus dia cari donatur. Nah, yang kayak begini-begini kan berarti yang penting dapurnya muter, bisa jalan gitu loh. Dapurnya ada ini dia bikin nanti dianterin segala macam. Ya memang sih nggak bisa ada untung atau apa gitu. Yang penting dia dengan begitu dia tidak mem-PHK-kan karyawannya. Nah, ini bisnis model-model kayak begini nih perlu kalau diangkat gitu loh. Oh, ini bisa kok begini, cari donatur. Ya mungkin ini tergantung jenis usahanya ya.
Kalau kuliner mungkin bisa tuh kayak gitu. Jadi bikin makanan untuk tenaga kerja kesehatan di rumah sakit buat atau mahasiswa yang stranded di asrama UI. Itu dari usaha-usaha kuliner kayak begini. Atau misalnya bikin patungan. Ini juga baru aja kejadian nih Pak. Jadi kita bikin semacam katalog gitu loh, katalog bisnis supaya masing-masing tahu si yang ada di dalam satu komunitas ini usahanya apa aja, sehingga dia bisa connect gitu loh. Oh ya, nanti misalnya untuk saya punya usaha catering, saya ngambil ayamnya dari teman saya yang punya usaha peternakan, gitu loh. Atau misalnya saya punya usaha bikin sabun, saya bisa jual ke teman saya yang punya spa, gitu loh. Gitu yang bentuk, dan itu mungkin modalnya WA Group, Pak. Modalnya WA Group, nggak harus masuk ke digital. Jadi mungkin masuk ke dalam komunitas-komunitas, bergabung dengan komunitas, itu juga salah satu cara untuk membantu membuat bisnisnya juga jadi makin dikenal gitu. Karena maksudnya gini, kalau digital kan nggak bisa semua UKM bisa masuk digital gitu loh Pak. Ya kan, jadi yang beberapa iya bisa, tapi mayoritas itu masih sulit, apalagi merubah mindset untuk masuk ke sana itu agak sulit. Pak Zakir, waktu mungkin 3 menit lagi biar kita bisa ini udah berdiskusi. Siap. Ini tinggal ini aja kok, tinggal menutup aja. Ini juga tadi yang udah disampaikan, gerakan menciptakan permintaan. Tadi Pak Jokowi ngajak masyarakat belanja di Tokolota. Terus ada Pemprov Jateng borong 3 juta masker buatan UKM senilai 10 miliar. Itu kan penyerapan kan, bener kan? Jadi Pemda di sini yang berperan gitu loh. Tapi kalau kita ngandelin semuanya ke pemerintah juga mungkin berat ya Pak ya. Kan anggaran APBN-nya juga untuk biaya recovery ini juga mahal gitu loh. Sehingga mungkin harus juga gimana caranya ngajakin swasta atau masyarakat untuk juga ikut bantu. Ini contoh-contoh aja. Ya ini tadi udah disampaikan oleh Pak Riza ya, 5 skema ini. Dan terakhir ini Pak, saya mau bilang, saya mau ngutip ini kata-kata, saya lupa tadi saya catat ininya. I cannot change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destinations. Jadi intinya memang adapt, adjust, supaya kita bisa ikut riding the wave gitu loh. Mungkin ini aja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakir. Yep. Tadi udah sempat sedikit ngomong teori, tapi mungkin boleh saya sedikit ya tambahin kira-kira ya. Nggak apa-apa. Ini saya mau ada share screen karena ini ada sesuatu yang kayaknya saya penting untuk dibahas. Karena gini, mengapa sih ini terjadi penurunan permintaan? Sederhana, ini tolong dikoreksi Bu Rizka. Ya, simply pengusaha itu cuma 2, ya. Dia maksimisasi profit. Setelah dia lihat bahwa ini bisa making profit. Kira-kira saya memproduksi berapa banyak dan apakah ini akan diserap atau enggak? Nah, kalau seandainya ini nggak bisa diserap, nggak ada poinnya untuk memproduksi, ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Pak Zakir tadi, itu ada yang namanya condition input demand function. Ya. Nah, ini kenapa ini penting? Karena ini ada implikasinya. Ini yang sedikit. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi di Indonesia adalah penurunan permintaan. Permintaan terhadap satu barang. Ya. Kalau untuk yang basic, seperti yang dibilang oleh Pak Riza tadi, basic itu dalam kondisi apapun kita pasti membutuhkan. Tapi ya kalau seandainya kayak pakaian yang non-basic needs, saya pasti akan menahan ya laju konsumsi. Ketika Bu Rizka melihat, permintaan terhadap produk-produk dia itu tidak tinggi, Bu Rizka akan memproduksi banyak nggak? Kayaknya nggak. Ketika tidak memproduksi banyak, kira-kira akan menggunakan labor yang banyak apa enggak? Mungkin enggak. Ya. Utilisasi kapital enggak. Akibatnya apa? Ketika pengusaha itu menganggap bahwa demand ini turun, ketika demand turun, apa poin saya untuk memproduksi, maka saya akan mengurangi labor. Ingat, labor ini mereka mendapatkan income
dari pekerjaan tersebut yang nanti akan digunakan untuk mengkonsumsi barang yang lain. Nah, ketika mereka tidak memiliki konsumsi, uang untuk konsumsi, maka demand untuk barang yang lain juga akan terganggu. Nah, ini ya kira-kira kalau dilihat dari sisi teoritis, ini ya kenapa ada kita sangat-sangat drastis turunnya, sama mungkin sedikit masukan ya. Ini sharing juga informasi pandangan dari Pak Zakir. Pak Zakir mungkin heran, kenapa sih di depan di rumah hutan kayu itu menjelang maghrib itu ribut rame banget ya, padahal ada PSBB. Ya, again bisa dijelaskan dengan teori sangat dasar. Sosial cost of staying at home itu sangat tinggi bagi orang yang tidak memiliki income. Ya, tapi bagi Pak Zakir, Pak Riza, saya yang insya Allah punya income yang tidak tergantung dari aktivitas fisik, maka saya masih bisa melakukan konsumsi. Tapi bagi mereka yang sudah terdampak, itu negatif, itu ibaratnya daripada gue mati di rumah, mendingan gue ngambil resiko ke depan. Nah, kekhawatiran saya adalah kalau ini tidak ditangani, maka ini mungkin akan punya efek yang prolong. Nah, mungkin itu alasan kenapa bansos ya itu sangat-sangat penting. Ya, sorry sedikit menambahkan. Nah, saya akan masuk ke sesi pertanyaan. Sebenarnya cukup banyak nih pertanyaan, tapi ada beberapa yang punya nada yang sama. Mostly itu ditujukan kepada ada beberapa yang ditujukan kepada Pak Riza. Saya ambil dulu pertanyaannya. Satu ya. Ya, terkait dengan digitalisasi sih sebetulnya ya. Jadi saya coba ambil karena cukup banyak di sini ya. Ya. Jadi terkait dengan satu ya, saya memiliki pertanyaan untuk Pak Diza dan Manik mengenai koperasi dan UMKM. Apakah dari pemerintah untuk menjadikan upaya dari pemerintah untuk menjadikan sisa 87% UMKM yang belum menjadi digital? Ya, itu pertanyaannya. Ya, terus kemudian yang sama juga lebih ke arah ini sulitnya adalah di dalam conference ini banyak pertanyaan, saya harus mensummary-kan dalam waktu yang singkat. Jadi apa upaya untuk mendigitalisasi, terus kemudian yang terkait dengan digitalisasi ada pertanyaan juga ya. Ini mendorong UMKM untuk menjadi digital ya. Mendorong UMKM untuk menjadi digital adalah solusi terbaik ataukah itu hanya solusi sementara dalam menghadapi pandemik ini yang akan menghasilkan masalah baru? Karakteristik UMKM yang spesifik lokasi, skala kecil, informal, tradisional justru membuat UMKM lebih lincah dalam bertahan. Jadi mungkin tanggapan dari Pak Riza ya itu terkait dengan digitalisasi UMKM. Silakan Pak. Di-unmute dulu suaranya. Ya Pak. Jadi terima kasih Pak. Kalau yang kaitannya dengan digitalisasi ini saya ingin sampaikan bahwa ini bukan satu-satunya solusi ya. Tapi ini adalah salah satu solusi yang penting untuk kita segerakan. Jadi proses karena kalau lihat dari pandemi ini kan salah satu pelajaran yang kita dapatkan bahwa hulu hilir ini harus terhubung. Dan dengan karakter usaha mikro kecil kita yang tadi digambarkan oleh Pak Zakir ya, Pak Fit juga yang notabene-nya offline tadi itu menyulitkan menyambungkan hulu hilir tadi itu, gitu lebih kurang begitu. Nah, maka dari sebab itu kami menilai bahwa proses transformasi dari offline ke online ini menjadi salah satu solusi ya yang harus kita segerakan dalam kerangka untuk menyambut new normal itu ya, normal baru yang kita harapkan nantinya ini akan proses adaptasi kita dalam situasi kedepannya begitu.
Nah, saya ingin menyampaikan begini, Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Koperasi sendiri, tadi ada pertanyaan ya, di Kementerian Koperasi sendiri, kita lagi mengintegrasikan 3 hal, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama saya sampaikan tadi itu warung-warung yang notabene-nya offline, yang mayoritas offline itu kita ingin dorong mungkin tidak langsung online seperti platform digital yang ada sekarang, belum ya. Tapi mereka secara sederhana sudah menggunakan aplikasi yang sekarang sedang dibangun ya, kaitannya dengan pangan itu, supaya si warung ketika dia ingin membeli produk bahan baku untuk kebutuhan warungnya, itu dia tidak perlu lagi pergi ke pasar misalnya ya. Jadi dia sudah bisa pesan dengan sistem yang ada. Itu kami dampingi, yang saya katakan tadi sudah ada 110 warung itu. Ini cikal bakalnya kita harapkan nanti untuk mengaktifasi tanda petik ya digitalisasi si warung-warung tadi yang jumlahnya kita cukup banyak, 3,5 juta itu ya, dan kita berharap ini bisa menjadi prototipe menuju ke sana begitu. Nah, ini didampingin Bapak Ibu sekalian ya. Tadi saya kira yang saya sampaikan tingkat kesuksesannya 4-10% itu dari beberapa pelaku kita tanya ya lebih kurang begitu angkanya ya. Jadi mungkin nanti perlu menemukan metode yang lebih kuat dalam kerangka itu ya, dalam kerangka proses mempercepatnya. Itu satu isu yang penting kita sama-sama pikirkan. Tapi di sisi yang lain saya ingin sampaikan bahwa secara aplikatif itu sedang kita dorong. Nah, yang kedua adalah melakukan refocusing dalam konteks pelatihan di kementerian kita ya. Jadi kalau Bapak ikutin atau Ibu ikutin di Kementerian Koperasi di Kedeputian SDM ya, peningkatan sumber daya manusia kita itu, UMKM maupun koperasi kita, sekarang dilakukan pelatihan-pelatihan untuk mendorong pengayaan dari literasi digital itu. Di antaranya adalah itu ya. Kita ingin dorong ke arah sana. Dan yang ketiga, kita punya SMESCO, Bapak Ibu sekalian. Kita punya program namanya Kakak Asuh. Kakak Asuh ini adalah ingin membangun ekosistemnya supaya si UMKM tadi yang tanda petik tidak digital, tidak punya akses pasar yang baik gitu ya, lalu juga produknya biasa atau perlu dinaikkan kapasitas produksinya dan seterusnya, ini perlu ada yang melakukan pembinaan dan seterusnya. Ini kami punya program namanya Kakak Asuh, itu di SMESCO. Nanti mungkin kita bisa buat sesi khusus untuk kaitan dengan ini, tapi saya ingin mengatakan idenya adalah yang kurang-kurang, ya tanda petik ya, yang kurang-kurang dari UMKM kita, usaha mikro kecil kita tadi itu kita ingin upgrade di situ. Ya, ingin kita scaling up di sana, sehingga nantinya ini menjadi cikal bakal the future SME yang kita mau. Itulah lebih kurang ya, yang kita bayangkan tadi, yang seperti Pak Zakir, Ibu Rizka ya, yang lebih adaptif dengan situasi kekinian dan seterusnya. Ini yang kita sedang lakukan, dan kami juga ingin menyampaikan begini, kalau lihat pada perkembangannya, mungkin pertanyaan paling mendasarnya adalah apa fokus kita dalam situasi untuk survival ini, mungkin gitu ya. Kalau kita identifikasi paling tidak satu itu, kita harus mulai mengenali karakter konsumen di era baru nanti ya, di new normal itu ya. Kalau kita lihat, baca di dalam sejumlah literatur atau kita interaksi dengan beberapa teman kita gitu ya, kita lihat lingkungan kita, konsumen kan kecenderungannya nanti relatif dia tidak ingin banyak berinteraksi dengan banyak orang ya, lalu mengurangi interaksi langsung dalam artian membeli langsung ke lokasi begitu, itu sepertinya akan dikurangi, lalu akan minta produk-produk yang bersih, sehat, higienis dan seterusnya begitu ya. Nah, ini mungkin perlu diaplikasikan ke dalam pengembangan usaha mikro kecil kita ke depannya ya. Mungkin dampingan teman-teman di LPM mungkin, atau Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam diskusi ini, atau teman-teman mahasiswa yang sedang membangun usaha atau sedang ingin membangun usahanya. Saya kira ini penting. Kita penting mengenali karakter dari konsumen dalam episode atau
normal baru nantinya. Nah, yang kedua adalah saya kira platform go digital ini menjadi penting gitu. Ya, saya ingin mengatakan begini, ini menjadi salah satu prasyarat saya kira ya kalau kita ingin melakukan tetap ingin usaha kita atau ekonomi kita tetap berjalan di tengah situasi pandemi semacam ini gitu. Dan boleh jadi akan ada yang lain-lain ya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa paling tidak dari pelajaran yang sekarang ini menjadi satu satu prasyarat lah yang harus kita perkuat begitu. Nah, yang ketiga adalah saya tadi membaca apa yang disampaikan oleh Pak Zakir ya, bahwa sebagian besar kan UMKM kita ini tidak terdata ya Pak ya, usaha mikro dan kecilnya ya. Tidak terdata itu karena memang dia tidak terdaftar di antaranya ya. Kejauhan kalau membayangkannya sudah terdaftar lagi di NPWP gitu ya, kejauhan sekali gitu. Nah, paling tidak dia terdaftar usahanya. Nah, jadi saya saya melihat sendiri gitu ya di kementerian sendiri, salah satu kesulitan tanda petik ya dalam upaya untuk menjangkau program-program bantuan sosial misalnya kepada kelompok-kelompok atau usaha mikro khususnya ya, mikro dan ultra mikro ya, karena tadi dia tidak masuk ke dalam proses pendataan itu ya. Jadi mungkin sekaligus kita menghimbau di sini gitu ya, proses pendataan di kita juga harus kita perkuat gitu ya. Usaha mikro kita juga nggak perlu takut-takut lah, jangan khawatir gitu ya untuk memasukkan, menginformasikan atau meregistrasi usahanya ke dalam sistem yang ada gitu, karena itu akan mempermudah proses reaktivasi ya, termasuk dalam konteks jaring pengaman sosial kalau dibutuhkan dalam situasi yang semacam ini. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Riza. Mungkin Pak Zakir tanggapannya terkait apakah kebijakan digitalisasi ini apakah solusi sementara atau bagaimana? Ya, solusi yang terbaik atau hanya sementara sifatnya? Ya, baik, terima kasih Pak Fit. Memang sih kalau sekarang tuh banyak yang bilang it's the end of industrial era and we are moving to the informational era. Jadi dengan adanya COVID ini, pandemi ini, banyak yang bilang kayak begitu. Jadi kita didorong untuk masuk ke arah lebih digital gitu loh. Mungkin itu ke depan akan seperti itu, Pak. Jadi kalau saya melihat itu memang nanti ke depan itu akan lebih banyak interaksi juga bisa melalui digital. Cuma satu hal yang ingin saya tekankan, digital itu juga butuh infrastrukturnya. Nah, ini yang seringkali kita dorong-dorong digital, tapi infrastrukturnya nggak siap gitu loh, atau belum siap gitu loh. Ini contoh yang simpel aja nih ya, maksudnya nggak usah terlalu macam-macam gitu. Ya kayak tadi inilah, masih ada unstable connection, ya masih kayak begini tuh masih sering terjadi gitu, atau putus nyambung gitu. Padahal sekarang kan sebenarnya perusahaan-perusahaan telco itu kan sedang menikmati banget nih, banyak semua pada pakai telekomunikasi gitu. Tapi kurang dipakai untuk misalnya untuk memperbesar kapasitasnya atau apa, karena infrastrukturnya tetap penting. Percuma kita ngomong digital kalau infrastrukturnya nggak cukup. Mungkin kalau kita ngomong di Pulau Jawa, oke lah, masih bagus. Bagaimana yang di luar Jawa itu kan masih itu. Jadi ya memang benar ke sana arahnya, tapi infrastrukturnya juga harus diperkuat itu sih kalau saya bilang. Itu yang untuk digitalisasi. Terus saya mungkin sedikit tambahan aja ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Riza tadi mengenai terdaftar, terdata, atau itu memang kalau kita coba masuk kepalanya itu sebenarnya buat mereka itu yang penting bisa jualan dulu deh gitu loh. Yang penting bisa jualan, bisa ada yang beli. Terdaftar itu mungkin prioritas nomor berapa gitu loh di dalam bisnis gitu loh, terutama yang kecil gitu. Tapi sekarang kita bisa balikin itu, Pak. Jadi misalnya, sekarang karena nggak terdaftar, kalau mau dibantu susah kan? Karena seringkali mereka meranggapan
ya apa nih manfaatnya buat saya nih? Apa manfaatnya kalau saya terdaftar apa gitu loh. Nah, sekarang mereka bisa ngerasain nih, karena you nggak terdaftar, kita mau kasih bantuan susah gitu. Nah, ini poin yang bagus nih, untuk momen yang bagus untuk mendorong lagi registrasi itu supaya lebih banyak lagi gitu, supaya tujuannya ke sini. Jadi kena gitu loh. Kalau nggak, itu intinya di sana kan mereka bilang lebih baik minta maaf Pak daripada minta izin katanya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu. Makanya yang kayak gini-gini nih, ini momentum yang bagus untuk dibalikin lagi. Sama halnya seperti ini Pak, kayak misalnya kami kebetulan juga di UKM Center kan juga bikin capacity building, pelatihan, misalnya mengenai laporan keuangan ya. Kita bikin yang simple gitu. Nah, kalau Bu Rizka itu contohnya tuh anomali buat saya, karena dia emang, ini emang bener nih, ini saya perlu nih buat gini, supaya saya bisa gini. Tapi yang kayak Bu Rizka ini nggak banyak. yang emang punya kemauan pengen ngembangin, sehingga merasa perlu dicatat gitu loh kegiatannya. Gitu. Karena banyak juga yang merasa, ngapain saya catat, atau nggak sempet lah, atau dibilang, kenapa saya perlu punya catatan keuangan? Ya kalau saya minjem ke bank nanya seperti itu. Kalau saya minjem ke saudara, kan saudara saya nggak nanya, mana you punya laporan keuangan, mana you punya bisnis plan, kan nggak gitu. Jadi itu yang seringkali kalau kita mau bantu, kita juga harus memahami aspek-aspek non ekonominya gitu loh. Oh mereka cara berpikirnya masih kayak gitu. Nah ini yang emang kita mesti pelan-pelan sih Pak. Itu karena ngerubah mindset itu memang cukup besar, cukup effort yang besar. Jadi memang mesti pelan-pelan. Jadi setuju Pak. Jadi dikasih pelatihan, tapi jangan dilepas. Habis itu nanti harus ada pendampingan. Tadi kan Pak Riza udah sampaikan bagaimana merekrut misalnya anak SMK untuk menjadi pendamping atau mahasiswa. Kita juga berusaha Pak gunain mahasiswa FE untuk itu, cuman juga garuk-garuk kepala juga saya Pak. untuk bantuin jadi pendamping gitu. Mungkin itu aja Pak moderator. Oke, terima kasih Pak Zakir. Nah, sebenarnya ada satu pertanyaan yang kayaknya mungkin ditujukan kepada Pak Riza, walaupun nih kayaknya nggak secara spesifik ya, secara eksplisit. Nih gangguan anak apa? Itulah bukti bahwa di dalam WFH itu gangguannya itu banyak yang nggak bisa diprediksi. Jadi para dosen be human dalam memberikan soal-soal ya, ujian. Ini ada pesan sponsor nih. Pesan sponsor karena curhat nih Pak. Betul Pak, karena saya sering sebagai kepala departemen, ketua departemen menerima laporan dari Kaprodi, banyak mahasiswa yang menerima curhatan dari memberikan curhatan kepada Kaprodinya, saya sampai kepada dosen, kayaknya saya yang kena marah malah. Jadi pertanyaan mungkin ini, mungkin sebenarnya untuk Pak Riza, tapi saya rasa ini lebih tepat kepada Bu Rizka. Kenapa? Karena kita berusaha untuk lihat perspektif dari si pelaku sendiri. Pertanyaannya sederhana. Ya, sebaiknya mana yang lebih tepat? Ya, pemerintah itu membantu UKM dari sisi revenue-nya atau dari cost-nya? Saya sudah tahu si jawabannya, ya. But silakan Bu Rizka. Dari apa Pak? Tadi ulang. Mana yang lebih tepat? Ya, jika pemerintah harus membuat prioritas untuk membantu UMKM, item mana yang harus diprioritaskan lebih dahulu? Revenue-nya kah atau cost-nya? Ya, sebelum Ibu jawab, prediksi saya adalah mungkin revenue-nya, karena that really matters dibandingkan dengan cost-nya. Silakan Bu. Di unmute Bu, masih belum unmute. Unmute, oke silakan. Juga bingung nih jawabnya. Pokoknya kalau saat ini sih itu sebagai pelaku usaha, yaitu profit kan, pendapatan gitu. Mungkin nih sama. Nah, agak susah Bu. Agak susah. Saya nggak tahu, saya berusaha, saya selalu mengajarkan ke mahasiswa ketika kita berusaha untuk menganalisis dari sisi ekonomi dan memformulasi kebijakan, maka kita berusaha untuk menjadi agen ekonomi yang kita analisis. Nah, bagi saya sih, kenapa saya bilang kayaknya mungkin yang lebih penting itu adalah revenue. Kenapa?
kalau seandainya cost-nya tinggi tapi revenue itu lebih tinggi, nggak masalah kan? Cost-nya rendah tapi revenue-nya kecil, ngapain berbisnis gitu? Capek. Ya? Capek gitu kan. Nah, jadi sebetulnya yang penting adalah ekspektasi dari pelaku terkait dengan bahwa produknya ini akan diserap. Kira-kira kayak gitu nggak, Bu? Iya, benar. Iya. Mendapatkan pendapatan yang besar kan dengan biaya yang cost yang kecil. Itu sih kalau dari hukum ekonomi kan juga seperti itu gitu. Nah, oke. Jadi kayaknya sama, cuman tadi Bu Rizka nggak bisa jawab secara blunt ya, secara langsung. Mungkin takut sama Pak Riza kayaknya, Pak. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin sedikit, Pak. Mungkin saya susah, karena kalau saya lihat dari pertanyaannya itu sama, itu biasanya terkait dengan digitalisasi. Saya akan mungkin minta komentar dari Pak Riza terkait gini. Kalau PMK 44 2020 itu kan yang tax incentive itu filosofinya gini, ada pengurangan pajak untuk orang yang bekerja kalau UMKM itu 0,5% itu dibebaskan. Kalau orang yang tidak UMKM jadi dia PPh 21 selama 6 bulan juga dibebaskan jika dia bekerja di 1062 sektor dan total income per tahunnya itu 200 juta. Nah, mungkin lebih concern saya lebih ke arah ini. Bukankah itu benefit-nya itu baru bisa diperoleh atau dimanfaatkan jika dia stay in business seperti Bu Rizka. Tapi kalau seperti, let's say, mohon maaf Pak Zakir, saya bercandaan dia Pak Zakir. Pak Zakir itu punya usaha, terus kemudian dia out of business, atau Pak Zakir itu adalah karyawan di UMKM yang akhirnya terimbas COVID, dia berhenti, maka dia nggak akan masuk ke dalam kategori yang ini, penerima ini, Pak. Karena kan syaratnya itu adalah dia jadi aktivitas yang dibebaskan itu adalah yang April sampai Oktober, sampai September. Itu artinya kalau perusahaan saya keluar, atau perusahaan Pak Zakir, dia nggak akan mendapatkan manfaat itu. Tanggapan Bapak kira-kira gimana? Ya, kalau saya melihatnya begini, Pak. Kan skema ini kan ada 5 ya. Pajak itu adalah salah satu kemudahan yang ingin diberikan kepada pelaku kita. Meskipun kalau kita tanya berapa sih jumlah UMKM kita yang terregistrasi miliki NPWP kan kecil juga. Tapi maksud saya itu adalah kalau lihat dari saya perhatikan dari sejumlah negara juga, saya kira itu menjadi salah satu kunci lah ya untuk kita bisa si UMKM kita ini bisa bertahan dan tumbuh. Nah, saya melihat karena kita sekarang kan sedang menyusun nih proses pemulihan lah, ya. Kan makanya disebut dia skemanya itu perlindungan dan pemulihan kan. Jadi fase-fasenya kan sedang disiapkan fase 1, fase 2, fase 3 dan seterusnya. Nah, fase-fase ini tentu saya setuju sebenarnya dengan concern Bapak. Misalnya ambil contoh aja yang paling simpel, mungkin kalau pajak terlalu abstrak kita lihatnya ya. Tapi kalau misalnya kayak pembiayaan. Kalau pembiayaan itu diberikan sekarang di saat pasarnya belum kebuka, ya kan tadi saya sampaikan, ya sama aja dia pasti akan gunakan pinjaman itu untuk biaya konsumtif, bukan untuk produksi, kan lebih kurang begitu ya. Tapi kalau installment-nya datang pada saat nanti fase di mana dia sudah recovery, kan itu dia bisa melejit tuh untuk bisa tumbuh. Nah, jadi saya kira yang kita lihat dari 5 skema ini, dia akan komplement satu dengan yang lain dalam memasuki fase-fase tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman saja tantangannya kan ada 2, Pak. Kalau saya lihat ya, tantangannya ada 2. Satu, kaitannya dengan urusan data itu sendiri, saya katakan tadi. Karena tidak semua, kalau perhitung yang paling simpel, yang paling mudah hari ini adalah mengidentifikasi UMKM yang sudah terrecord, yang sudah tersambung dengan lembaga-lembaga pembiayaan baik itu bank maupun non bank. Ya, baik itu melalui skema KUR, BPR, koperasi, BPRS, atau ada PIP ya dan seterusnya ya, BLU dan seterusnya, itu jauh lebih mudah karena datanya sudah ada dan dia langsung masuk. Atau kalau concernnya teman-teman di Semeru itu lebih kurang beginilah mengatakan, kalau saya diskusi sama mereka, stimulus satu yang mereka
sudah memiliki NPWP, yang kedua masuk ke dalam jenis usaha yang tadi Bapak sebutkan, dan yang ketiga sudah terregistrasi di lembaga-lembaga pembiayaan baik itu bank maupun non bank, kan lebih kurang begitu. Nah, sementara yang tidak, kan itu kan dia tidak terikot tuh, tidak tersapu. Diharapkan dia disapu di dalam skema pembiayaan, skema bantuan sosial tadi, karena dia fragile gitu ya. Atau di saat yang sama ada fasilitasi yang disiapkan, yaitu perluasan akses pembiayaan ya kepada nasabah baru, kan gitu ya, lebih kurang ya. Ada baru pun lama ya, yang barunya juga ingin dimasukkan, yang angkanya sekitar 23 juta nasabah itu. Nah, saya kira dua hal ini ya, tadi yang saya sampaikan tadi itu akan sangat bagus kalau satu, ya ada prakondisinya itu. Satu, mereka yang belum terdata itu tahu bahwa ada program ini sehingga mereka bisa masuk ke dalam skema itu. Ya, karena kalau mereka tidak tahu ya mereka akan bisa mengakses kan pembiayaan itu ya. Nah, yang kedua adalah kaitannya dengan yang digitalisasi tadi, Pak. Ya, digitalisasi tadi, karena kalaupun mereka berusaha, tapi sebenarnya mereka masih menggunakan skema online, mereka punya uangnya, mereka punya pembiayaannya, lalu mereka buka warungnya, tapi ternyata warungnya tidak ada pembelinya karena masih physical distancing misalnya, atau ada perubahan gaya, ya, ada lifestyle yang berubah dari konsumen kita, kan itu juga mengkhawatirkan Pak buat merekanya. Jadi saya kira yang Bapak sampaikan tadi soal pajak itu pun demikian adanya, itu komplementer satu dengan yang lain dengan 5 skema itu. Saya kira itu Pak. Oke, terima kasih Pak Riza, karena waktunya sudah lewat dari schedule, maka mungkin kita akhiri pada saat ini dan kita berikan aplaus secara online ya kepada 3 presenter ini. Terima kasih Pak Riza, Bu Rizka, dan Pak Zakir atas insight-nya terkait dengan materi. Mungkin bisa dihubungi dengan panitianya ya. Again, terima kasih ya. Stay safe, stay healthy, dan selamat berbuka bagi ya bukan sekarang ya, kecuali udah di waktu Indonesia bagian timur ya. Ya, selamat berbuka bagi yang menjalankan nanti dalam waktu 1 jam ke depan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Pak Riza.